Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Nah, Anggi, mungkin bisa Anda gambarkan seperti apa nanti yang dimaksud ekshumasi itu dan tahapannya seperti apa saja secara detail mungkin nanti yang akan dilakukan, Anggi. Baik Indra, di belakang saya ini adalah sudah menunggu tahapannya. Jadi karena tadi dari pihak keluarga sudah melaksanakan doa bersama, yang kita tunggu saat ini adalah kehadiran dari tim forensik. Jadi begitu mereka sudah hadir, kemudian dari polisi sudah hadir, ini nanti ruangan di sekitar makam akan disterilkan sedikit, tidak terlalu banyak orang yang diperbolehkan untuk masuk. Nanti dari sini tim forensik akan mempersilahkan untuk memulai penggalian kubur. Orang-orang yang ditunjuk pun untuk melakukan penggalian kubur sudah ditunjuk. Jadi tidak bisa juga dilakukan sembarang orang, Indra. Jadi ini juga permintaan dari keluarga untuk yang seperti tadi saya sebutkan, ini untuk menjaga transparansi proses ekshumasi dan juga otopsi ulang itu sendiri. Nah, mekanismenya nanti setelah penggalian selesai, dari tim forensik akan mengukur ulang peti, kemudian kedalaman tanah, akan melihat jenis tanahnya itu sendiri, melihat kadar kelembapan tanah itu sendiri gitu. Kemudian petinya diangkat tanpa dibuka, lalu dimasukkan ke ambulan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah di Sungai Bahar. Jadi mekanisme pagi hari ini diharapkan akan mulai segera karena dari pihak keluarga ini sudah hadir semua. Kemudian kalau saya lihat di lapangan dari pihak kepolisian juga sudah hadir, pihak kuasa hukum juga sudah hadir di sini, Indra. Kemudian juga mobil ambulan juga sudah standby, sudah ready. Jadi memang ya, jadi informasinya kemarin setelah tim forensik datang ke Jambi, kemudian malam tadi mereka melakukan pertemuan dengan pihak keluarga. Dari sini pihak forensik juga diperkenalkan, lalu akan di brief awal tadi malam ya, misalnya apa yang akan dilaksanakan, siapa tim forensiknya, siapa akan mengerjakan apa, spesialisasinya apa, itu tadi malam sudah dilaksanakan dan dijadwalkan pagi ini mereka akan sampai di Sungai Bahar. Mereka berangkat atau stay itu adalah di kota Jambi, jadi nggak di Sungai Bahar. Setelah itu barulah nanti kalau sudah oke, sudah dilihat prosesi ekshumasinya selesai dan semua akan lanjut di proses kedua yaitu otopsi ulang di rumah sakit di Sungai Bahar. Indra. Ya, Anggi, nanti karena ini bicara soal transparansi, tadi kan kita berawal dari mengawali informasi ini tadi ada ketidakpercayaan dari keluarga karena ada kejanggalan sejak awal peristiwa dan lain sebagainya. Dalam proses penggalian, pengangkatan peti nanti, pihak keluarga juga ikut menanyakan siapa orangnya, begitu kan tadi yang Anda sampaikan. Nah, nanti ketika dari ambulans menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah di Sungai Bahar itu, apakah ada pihak keluarga yang ikut masuk ke dalam ambulans tersebut, informasinya, Anggi? Saya ralat sedikit, Indra, jadi nama-namanya sudah ada. Jadi siapa yang tim penggali, siapa yang tim pembuka peti, dan siapa yang akan terlibat di otopsi, itu nama-namanya sudah ada. Proses ini sudah diminta oleh Polsek setempat bahwa ketika dari pihak keluarga meminta ada perwakilan, kemudian dari perwakilan ini akhirnya disetujui oleh polisi, oke, mereka boleh ikut gitu ya untuk proses transparansi. Besoknya mereka langsung didatangi dan juga sudah diminta, Indra, untuk nama-namanya siapa-siapa aja. Oke, Indra, di belakang saya ini sudah hadir tim forensik. Saya melihat di sini ada perwakilan dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Dr. Erni. Dr. Erni ini kemarin yang melakukan cek terakhir, Indra, di rumah sakit di Sungai Bahar, bahwa dia melihat kondisi ruangan untuk otopsi di mana, kemudian ruangan untuk keluarga di mana, kemudian saluran air yang digunakan itu keluarnya kemana, kemudian bagaimana penanganan medis limbah dari prosesi otopsi ini kemana. Ini kemarin sudah dicek final oleh Dr. Erni yang Anda saksikan ini, yang juga sudah hadir di lokasi. Dr. Erni juga kemarin menyampaikan bahwa segala proses
ekshumasi ini tidak boleh dilakukan jika tidak ada perwakilan atau tim forensik hadir di lokasi. Itu kemarin permintaannya, dan juga sudah disanggupi oleh pihak kepolisian dan juga pihak dari rumah sakit. Kemudian siapa yang akan menggali kubur ini juga sudah ditetapkan dengan pakaian. Anda bisa melihat ini, Indra, ada seragam khusus ya. Ini adalah orang-orang yang ditunjuk. Mereka ini berasal dari ormas dan juga kerabat. Sepertinya ini sudah akan dimulai, Indra. Baik, saya melihat ada perwakilan dokter forensik sudah lengkap di sini. Perwakilan dari polisi sudah ada, dari pihak keluarga juga sudah ada, dari pihak kuasa hukum juga sudah ada. Sepertinya ini sudah lengkap, Indra, dan akan segera dimulai untuk penggalian dari makam. Oke, benar Indra, ini sudah dimulai. Indra, kami sempat berbicara dengan pihak keluarga tentang bagaimana tanggapan mereka dengan akhirnya sudah ada jadwal pelaksanaan dari otopsi ulang. Jadi kalau kita bisa review kembali tanggal 20 Juli dari pihak kuasa hukum mengajukan surat untuk pengajuan otopsi ulang, kemudian menunggu tanggapan dari Polri selama beberapa hari. Dari pihak kuasa hukum pada saat itu sempat komplain, Indra, karena kenapa begitu lama proses administrasi untuk dilakukan otopsi ulang. Nah, kemudian akhirnya di hari Sabtu kemarin itu sudah ada 2 lokasi yang dianggap mumpuni untuk melakukan otopsi ulang. Pertama adalah makam yang Anda saksikan ini sempat menjadi salah satu tempat yang diusulkan. Kemudian adalah Rumah Sakit Umum Daerah dari Sungai Bahar. Setelah ada survei dari tim, melihat kondisi di lapangan, yang Anda saksikan ini kemarin tidak ada tenda, tidak ada garis polisi, Indra, dan juga cukup banyak semak belukar di daerah sini. Kemudian dari pihak keluarga membersihkan, memasang tenda. Lalu dari pihak rumah sakit juga melaksanakan semacam persiapan, sehingga ketika tim survei dari kuasa hukum dan juga tim forensik memutuskan bahwa oke, baik, kita kayaknya pindah saja ke rumah sakit umum daerah, karena ini berhubungan dengan nanti limbah medis, kemudian juga privasi jenazah, kemudian juga dampaknya ke warga sekitar, karena ini tepat di belakang rumah penduduk sebenarnya, Indra. Nah, dari situ kemudian dari pihak keluarga sangat mengapresiasi bahwa mereka akhirnya bisa mendapatkan jadwal yang ditentukan, yaitu pada hari ini ya, hari Rabu. Ini setelah menunggu beberapa hari, karena dari pihak keluarga dan kuasa hukum juga mengkhawatirkan kalau terlalu lama ini juga akan berdampak kepada kondisi jenazah. Baik, Indra. Ya, Anggi, tadi bisa Anda gambarkan juga, tadi sempat Anda sebutkan bahwa nanti setelah penggalian ini sebelum proses pengangkatan ada pengukuran kedalaman, pengukuran peti, pengukuran tanah. Itu dimaksudkan untuk apa sebenarnya, Anggi? Ini bagian, menurut perwakilan dari tim forensik, ini bagian dari proses yang mereka jalani juga. Jadi bagaimana dampak tanahnya, bagaimana ukuran peti dan segala macam ini akan menjadi bahan laporan juga. Kemarin sempat kami berbicara mengenai kalau misalnya Anda tahu, Indra, ada simpang siur mengenai pakaian dari Brigadir Joshua itu kemana gitu. Pakaian ini nanti siapa yang akan mengecek apakah ini masuk ke penyelidikan polisi atau masuk ke penelitian dari pihak tim forensik. Nah, jawaban dari tim forensik adalah bahwa pakaian pun dari jenazah ini akan tim forensik yang urus. Jadi di sini juga akan dilihat apakah benar lukanya di mana, kemudian pakaiannya seperti apa. Jadi kalau misalnya bisa menjawab pertanyaan Anda, Indra, ini pengukuran dan pengecekan kondisi makam itu juga bagian dari protap yang dilakukan oleh tim forensik. Ini menurut dari perwakilan tim forensik, Indra. Forensiknya sendiri akan dilakukan oleh berapa dokter forensik? Apa tadi disebutkan juga ada unsur dari Polri, ada unsur dari
Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia kalau tidak salah. Mungkin bisa Anda jelaskan ulang, Anggi. Betul Indra. Jadi ini adalah permintaan dari pihak keluarga juga ya, bahwa ada tim independen dan juga tim gabungan sebenarnya untuk masuk ke tim forensik yang akan melakukan otopsi ulang pada hari ini. Ada gabungan, ada 7 orang. Ini perwakilan dari TNI, kemudian juga kemarin ada dari rumah sakit swasta juga. Menurut tim forensik ini adalah dokter-dokter dari wilayah Jakarta, kemudian Bali dan juga Padang. Nah, untuk apa-apanya atau juga poin-poin yang akan digali sebenarnya sekali lagi tadi saya sebutkan juga ini untuk melihat atau mencari kelainan penyebab kematian dan yang paling penting adalah meng-cross-check, Indra. Meng-cross-check dari keterangan yang sudah didapatkan dari pihak keluarga, kemudian meng-cross-check laporan-laporan dari kuasa hukum. Nah, poin-poin ini juga yang tadi malam sebelum dilaksanakan ekshumasi dari pihak kuasa hukum ini juga menyebutkan bahwa mereka ingin, ini pernyataan dari Johnson Panjaitan, ingin bahwa mereka fokusnya ke luka di wajah, ada di hidung, mata, bibir, kemudian luka di belakang telinga, bahu kanan, leher, ketiak, perut, dan juga organ intim. Mungkin ini ada cross check atau juga dari data yang dilihat ya dari ketika si keluarga sebelum melakukan pemakaman dulu, itu mereka sempat melihat ada beberapa kejanggalan atau luka-luka yang menurut mereka dan juga menurut kuasa hukum itu bukan luka tembak, Indra. Ya, memang ada beberapa hal ya, Anggi ya, disebutkan ada jeratan di leher, kemudian kuku yang disebut copot dan lain sebagainya. Memang Betul. ada banyak yang di luar luka tembakan memang secara informasi, dan kita nunggu nanti hasilnya memang setelah otopsi ulang. Anggi, untuk jarak dari lokasi makam ini menuju ke RSUD Sungai Bahar yang tempat dilakukan proses otopsi ulang itu berapa jauh dan berapa lama perjalanannya, Anggi? Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, Indra, hanya 2,5 kilo. Dan ini juga menjadi poin plus ya, poin keunggulan kenapa akhirnya dipilih Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk dijadikan tempat otopsi. Karena selain dekat dengan pemakaman, jadi sehingga dianggap tidak terlalu bisa berdampak kepada kondisi jenazah. Lokasinya juga berdekatan dengan rumah dari keluarga Brigadir Joshua itu sendiri, Indra. Jadi pagi hari ini dari jarak yang 2,5 kilometer ini sebenarnya dekat sekali, apalagi karena ini kebanyakan adalah wilayah permukiman ya, Indra. Jadi jalanannya juga tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak truk besar misalnya, namun memang kondisinya ada beberapa jalan yang berlubang. Nah, inilah yang dikhawatirkan sebenarnya, dan bagaimana juga akses warga supaya tidak terganggu. Tapi menurut saya, Indra, ini tidak akan terlalu mengganggu. Karena terjadi rombongan kecil saja, yaitu mobil jenazah, mobil pengawal, dan juga dari pihak tim forensik gitu. Jadi kalaupun nanti terlihat ada banyak rombongan, namun ini juga akan sebentar saja sebenarnya, Indra. Anggi, nanti itu pertanyaan tadi yang tadi mungkin saya belum mendengar jawabannya. Apakah pihak keluarga ikut dalam ambulans itu atau belum ada informasi terkait dengan ini, Anggi? Mereka mintanya ikut, Indra. Jadi mereka tidak mau terlewat satu celah pun dalam seluruh prosesi dari mulai ekshumasi sampai di otopsi ulang, Indra. Nanti pun setelah selesai otopsi, dibalikan kembali ke makam pun mereka minta ada yang ikut. Kalau misalnya bisa dilihat ambulansnya yang dipilih pun akhirnya yang bisa Anda lihat ini, Indra, ambulansnya juga model yang panjang. Jadi kemarin ada pilihan beberapa ambulans di rumah sakit dengan mobil yang sepanjang ini, berarti dari selain mengangkat peti jenazah, ini juga bisa mengakomodir perwakilan dari tim forensik dan juga pihak keluarga. Ini adalah juga bagian dari syarat kemarin, Indra, yang diajukan oleh keluarga, bahwa kita mau atau kita baru izinkan ini otopsi atau juga ekshumasi dilakukan ketika kami diikutkan. Itu syaratnya, Indra. Siapa informasi yang akan ikut di dalam ambulans ini? Apakah lebih dari satu anggota keluarga atau satu saja atau seperti apa, Anggi? Memang jaraknya tidak terlalu jauh ya, tetapi kalau kemudian jalan berlubang memakan waktu. Betul. Ini kan semua demi asas transparansi tadi yang disyaratkan oleh pihak keluarga sebenarnya kan?
Betul, betul, betul. Untuk di ambulans kami belum dapat nama, tapi untuk yang ikut otopsi kemarin disebutkan ayahnya ingin ikut serta langsung, Indra. Namun hasil rembuk keluarga sepertinya paman dari Brigadir Yosua juga ingin ikut. Nah, inilah mungkin yang tadi malam pada saat pertemuan atau briefing dengan tim forensik untuk disebutkan jika nanti ada yang ikut, ini juga perlu ada pendampingan ya sebenarnya, Indra ya. Karena nanti pun kalau misalnya salah satu keluarga hadir tentu tidak mengerti prosesinya kan begitu ya. Jadi tetap harus ada pendampingan. Oke, misalnya organ ini dicek dampaknya apa, tujuannya apa, itu kan juga tetap harus ada penjelasan sebenarnya. Inilah yang kemarin sudah di briefing dari pihak tim forensik, bahwa dari pihak keluarga siapapun nanti yang akhirnya ikut di otopsi, ini juga sudah harus paham juga sebenarnya apa yang dicek begitu, Indra. Pendampingannya apakah ada dari pihak forensik yang memang dipercaya keluarga, forensik yang di luar kepolisian misalnya ya, ataukah di situ nanti mungkin saja nih ya ada pihak kuasa hukum yang juga akan ikut di situ? Nah, itu kondisinya, Indra, kalau kami melihat dari space ruangan otopsi yang digunakan, ini tidak bisa mengakomodir banyaknya orang. Dengan susunan tim forensik yang terdiri dari 7 orang, kemudian kita belum lagi berbicara mengenai operatornya lagi ya, Indra, dan lain-lainnya. Ini tentu dengan ditambah perwakilan dari keluarga akan sangat penuh sekali ruangannya. Nah, skenario inilah yang kemudian dibahas dari pihak keluarga dan juga polisi, bahwa akhirnya tidak semua tim forensik itu nanti akan langsung semuanya masuk, Indra. Jadi mungkin bisa saja asumsinya misalnya tim yang menangani hati itu 3 orang masuk, kemudian nanti bergantian dengan tim yang mengelola soal lab, DNA dan lain-lain. Kemudian nanti juga kita asumsikan ada pihak yang akan menjadi pendampingan ya kepada pihak keluarga yang juga ikut serta di dalam itu. Jadi bagaimana penjelasan pihak forensik kepada keluarga, ini juga ada satu ruangan khusus di mana nanti ada semacam streaming live begitu, Indra. Jadi ruangan satu ke ruangan lain itu bisa saling melihat, ini untuk mengakomodir banyaknya keluarga nanti yang ikut ya. Namun tidak secara spesifik dilihat betul gitu ya kamera ke arah jenazah yang sedang diotopsi. Namun ini adalah bagian untuk melihat transparansi itu. Mungkin sejauh itu baru, Indra. Oh, jadi ini sangat terbuka nanti ya saat dilakukan proses otopsinya juga. Tadi Anda sebutkan streaming itu mungkin tidak secara gambar detail, tapi mungkin wide shot begitu ya, gambar yang luas, betul, menunjukkan kondisi di dalam ruang otopsi. Apakah begitu, Anggi? Betul, tapi fitnya atau misalnya untuk tayangannya sendiri ini hanya untuk konsumsi pihak dokter dan juga keluarga saja, Indra. Jadi dari pihak rumah sakit ini menyediakan beberapa layar dan ruangan atau area yang sudah dipakai untuk otopsi ini sudah ditutup dengan tirai. Jadi kita sebagai orang yang tidak berkepentingan misalnya itu tidak bisa melihat ke arah dalam. Nah, dari sini juga disediakan semacam layar-layar yang nanti juga akan melihat prosesi itu sendiri. Ini kemarin dijelaskan oleh pihak rumah sakit, Indra. Oke, artinya terbuka tetapi hanya untuk pihak keluarga dan yang berkepentingan, misalnya kuasa hukum ingin ikut mendampingi di situ dan lain sebagainya, tapi di luar cuma bisa menyaksikan dari streaming yang akan disaksikan dan hanya dibuka untuk pihak keluarga itu tadi ya, Anggi ya? Iya, betul. Indra, kondisi di lapangan sekarang ini sepertinya proses penggalian harus dipercepat dan juga membutuhkan banyak orang. Tadi saya melihat ada tambahan 2 orang dari pihak kerabat untuk membantu prosesi ekshumasi, kemudian ditambah 2 lagi ini, Indra. Jadi prosesinya ini terus dikebut untuk pagi hari ini untuk penggalian makam itu sendiri. Apakah ini terkait dengan agar tidak ada perubahan dari kondisi jenazah begitu ya, kondisi fisik jenazah, Anggi? Kita asumsikan seperti itu ya, Indra. Tapi kan karena ini kondisi jenazahnya berada di dalam peti, seharusnya bisa dibilang ini tidak terlalu terganggu dengan prosesi untuk ekshumasi itu sendiri. Jadi nanti karena jenazahnya di dalam peti, ini kemudian akan lebih aman dan juga tidak terlalu rentan ketika diangkat, kemudian masuk ke dalam ambulan, ataupun ketika dalam perjalanan nanti itu mengalami goncangan-goncangan jalanan ya.
Baik. Oke. Yang Anda saksikan ini dari pihak keluarga, ini adalah pihak yang berbaju berwarna hitam, Indra. Ada yang bertugas untuk mengatur atau mengkoordinasi, dan yang baju merah adalah ini ada tim untuk menggali kuburnya. Tadi ketemu Mama Gilbert di TV. Indra. Iya Anggi, tadi memang dijadwalkan hanya 3 orang, kemudian terlihat memang dari awal 5 orang ya, lalu ditambah 2 lagi untuk mempercepat ini. Mungkin juga melihat kondisi peti, karena ini sudah minggu ketiga ya dari proses dari pemakaman sejak awal ya, sehingga mungkin kondisi peti apakah memungkinkan masih bisa diangkat secara utuh ataukah sudah mulai kondisinya berbeda ya karena di dalam tanah begitu kan? Apakah juga ada persiapan-persiapan terkait dengan hal itu, Anggi? Indra, sedikit revisi, jadi tim yang ditunjuk untuk menggali kubur itu ada 5 orang. Jadi dengan ada tambahan 4 lagi, berarti yang terlibat hari ini itu ada 9 orang ya Indra. Nah, nama yang diajukan dan juga nama-nama cadangan itu sudah diserahkan ke Polsek beberapa hari yang lalu. Jadi sebenarnya bukan 3 yang menggali kubur, ini ada 9 sekarang, Indra. Mengenai kondisi dari peti itu sendiri, ini yang akan kita tunggu karena kondisi cuaca di lokasi dari kemarin, Indra, ini juga cerah. Tim forensik sempat berkomentar seputar dampak dari kelembapan dan kadar air di tanah ya bagi jenazah. Namun sekali lagi karena ini di dalam peti, kita berharap ini kondisinya juga masih baik, Indra. Oke. Baik Anggi, tadi sempat di awal Anda juga menyebutkan nanti ketika proses otopsi disebutkan bahwa bisa saja memakan prosesnya lebih lama karena kondisi jenazah sudah diberi formalin sehingga yang proses otopsi yang harusnya hanya memakan waktu 2 jam ini bisa disebut sampai 3 sampai 4 jam begitu ya. Paling tidak ini pernyataan dari dokter forensik sebelumnya ya. Seperti apa gambarannya Anggi nanti? Apakah memang ada waktu tertentu yang sudah ditetapkan gambarannya akan selesai dalam berapa jam begitu? Ya, mengenai durasi, perwakilan dari tim forensik berbicara bahwa biasanya ini umumnya adalah 2 jam. Namun kondisi ini akan lebih panjang dikarenakan keperluan untuk meneliti lebih lanjut ya dari setiap organ yang ingin dicek misalnya atau juga yang kemarin sudah difokuskan. Namun kondisinya juga karena tadi yang sudah Anda sebutkan bahwa ada formalin di dalam tubuh jenazah, ini juga akan berdampak kepada tim forensik. Menurut ayahanda Brigadir Joshua, ketika mereka terima jenazahnya ini sudah diformalin, lalu ketika sebelum dimakamkan mereka menambah setengah liter lagi formalin. Sehingga menurut tim forensik kemarin mereka akan membutuhkan waktu lebih untuk membersihkan dulu kondisi jenazah dari formalin yang ada di dalam tubuh. Karena ini akan berdampak kepada tim forensik yang ada saat mengerjakan otopsi nanti, Indra. Jadi dibersihkan dulu dari formalin terlebih dahulu begitu ya maksudnya Anggi ya? Proses awalnya nanti ya? Iya betul, informasinya begitu. Oke. Baik, Mas Eko, kalau Mas Eko juga ikut melihat proses yang Baik, Anggi sebentar, saya menanya dari Mas Eko yang juga ada di studio mungkin bisa ikut memberi komentar terkait dengan proses penggalian sekarang. Kalau disebutkan sekarang ini keluarga ikut memantau ketat ya proses penggalian, lagi-lagi ini memang sekali lagi transparansi mengawal agar tidak terjadi hal-hal yang kemudian bisa mengganggu ya tanda kutip proses otopsi ulang yang memang sangat diinginkan oleh pihak keluarga yang menjadi penyebab kematian dari Brigadir Joshua ini. Ya ketika polisi mengizinkan keluarga untuk mendampingi ya ke sampai nanti otopsi ulang, dari penggalian makam sampai otopsi ulang, itu artinya ada keterbukaan di situ. Jadi polisi membuka diri dalam konteks ini. Keluarga kan diperkenankan hadir di sana. Bahkan terlibat di beberapa hal. Terlibat ya. Jadi di pemakaman kita lihat di layar televisi juga itu terjadi. Jadi artinya memang kita punya harapan ini agar kasus ini betul-betul transparan. Kalau kita melihat dari awal, mungkin nanti hasilnya
juga bisa pasti berbeda nih. Karena kan karena sudah transparan ini sudah nggak berani main-main nih kalau begini. Iya, betul. Jadi kalau udah nggak berani main-main pasti akan mengungkapkan hal yang sebenarnya. Nah, kita patut tunggu ini. Karena prosesnya masih panjang. Ini kan kalau kita bicara soal film misalkan ini baru tahap-tahap awal nih. Iya, iya. Belum nanti ada pemeriksaan Sambo, pemeriksaan istrinya, mungkin ajudannya dan lain-lain. Ini ketika nanti dirangkai dalam sebuah misalkan sequel film begitu, ini akan terkuak siapa sebenarnya aktornya, siapa yang menembak, apa latar belakangnya dan lain. Ini saya kira menarik kasus ini, nanti kita patut tunggu itu. Yang sudah pernah tersampaikan ke publik melalui institusi kepolisian, Ya, itu adalah Brigadir J ya, meninggal karena luka tembak ya. akibat baku tembak bersama yang disebut Baradae. Ya, Kan begitu. betul. Dan sampai hari ini belum ada revisi tentang itu kan? Betul. Sementara temuan-temuan yang sedang berjalan, memang hari ini otopsi ulang. Kita menantikan hasilnya betul. Betul. Tetapi Komnas HAM tadi juga sudah menyebut ada luka di luar luka tembak dan lain sebagainya. Ya. Apakah kemudian ini publik jadinya bertanya, berarti apa yang disampaikan awal itu adalah sebuah kebohongan? Ya, itu saya kira tidak bisa dipungkiri ya. Jadi ketika kebohongan ini ditutup selama 3 hari, ya kita bisa sebutkan itu karena memang seharusnya ketika kejadian itu terjadi, hari itu seharusnya sudah dipublikasikan apa yang terjadi. Ketika ditutup rapat selama 3 hari kan publik bertanya, ada apa Satu ini? itu ditutup rapat ya. Iya. Kemudian sudah ada pernyataan dan waktu itu juga sudah ada pernyataan bahwa sudah ada hasil otopsi luka tembak. Ya. Disebut beberapa luka tembak, 5 atau 7 begitu disebutkan. Ya. Tapi tidak disebutkan ada luka benda tajam dan lain sebagainya begitu. Sementara sekarang berjalannya waktu dan yang karena ini era terbuka ya, media sosial bisa cepat tersebar dan lain sebagainya. Terlihatlah di situ ada luka jahitan, kemudian di situ ada lebam dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berkembang juga ada di belakang telinga, kuku copot dan Ya, macam-macam lah ya. Kemudian itu semua kan di luar luka tembak. Iya. Apakah ini semua artinya kebohongan yang pernah disampaikan ini akan membawa dampak juga terhadap lembaga yang menyampaikan informasi awal tersebut? Ya, kalau kita melihat tim investigasi Polri kan sekarang sudah bekerja, sudah menonaktifkan beberapa pihak ya. Oke. Apakah itu Irjen Sambo, kemudian Kapolres Jakarta Selatan, kemudian polisi-polisi yang lain yang sudah diperiksa dan lain. Artinya apa? Artinya mereka yang diduga terlibat ini memang merekayasa, ada hal-hal yang ditutupin ketika itu. Jadi yang patut kita sesalkan itu sebetulnya kalau kita bicara tanda kutip ini bohongnya rekayasa ini berjamaah gitu loh. Sistemik. Sistemik gitu kan. Jadi kalau kita melihat mereka pangkatnya tinggi, tapi kok amatiran begitu loh. Amatiran yang rekayasanya ini kan kemudian menimbulkan banyak pertanyaan banyak pihak. Kalau dikatakan ada operasi, ini operasi yang tidak sempurna begitu. Tidak sempurna, betul. Mas Eko, kita tahan dulu ya. Ini kalau kita lihat di layar televisi saat ini proses penggalian sudah hampir mendekati peti mungkin ya, karena sudah ada mulai pengangkatan air dan sebagainya ini. Kita akan jeda terlebih dahulu sebelum nanti melihat proses lebih lanjut dari ekshumasi yang menjadi bagian dari proses otopsi ulang. Kami segera kembali, tetaplah bersama kami.